Halo guys, welcome in my new video. Jadi di video aku kali ini, aku pengen bahas gimana caranya kita keluar dari rasa malu dan mulai masuk ke zona percaya diri. Aku paham banget, pasti kita semua pernah mengalami dimana kita merasa punya value, kita merasa punya nilai, kita punya bakat, tapi kita malu untuk nunjukin itu semua. Entah karena kita ngerasa kurang, terus kita takut dijudge, kita ya takut untuk memulai gitu. Bisa juga apakah kita bisa konsisten dengan ini semua gitu. First of all, rasa malu itu adalah rasa yang sangat lumrah sekali kita rasakan sebagai manusia, terutama wanita-wanita muslimah. Itu sangat erat dengan yang namanya rasa malu, yang dimana di dalam Al-Quran sendiri kan juga menjelaskan bahwa wanita muslimah itu hendaknya memiliki rasa malu yang tinggi. Nah, tapi gimana kalau misalnya rasa malu ini justru membuat kita tidak bisa melepaskan potensi diri kita, kita tidak bisa menunjukkan nilai kita tidak bisa menunjukkan bakat kita, yang mungkin dari bakat kita itu nanti akan lahir sebuah kesempatan-kesempatan yang salah satunya dapat menjadi tujuan kita, atau mungkin akan membatasi potensi-potensi dari hal-hal baik yang akan datang. Oke, mungkin kebanyakan isi dari video kali ini itu akan berisi tentang bagaimana caranya aku keluar dari rasa malu, bagaimana aku mulai membangun rasa percaya diriku, bahkan sampai hari ini pun aku masih belajar untuk membangun rasa percaya diri itu. Oke, jadi dulunya jadi ini semua tuh nggak langsung instan dalam semalam. Misalnya dari malamnya aku mikir, oh aku besok harus percaya diri, terus besok paginya tuh aku langsung boom, aku berani percaya diri, aku berani tampil ke kamera gitu, atau kayak gimana ngomong kayak gini. No, jadi pertama itu aku banyak menghabiskan waktu dengan diriku sendiri, terus aku mulai baca-baca buku, terus aku juga mulai belajar dari sosmed, dari YouTube tentunya, gimana rasanya membangun rasa percaya diri itu, rasa confident itu. Ada salah satu video dari YouTuber siapa, aku lupa namanya, kalau nggak salah Bella. Di poinnya itu dia menjelaskan bahwa tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang tahu kamu lagi insecure, nggak ada satu orang pun yang tahu. Oke, sorry tadi kepotong. Jadi nggak ada satupun di muka bumi ini orang yang tahu apa yang menjadi alasan kamu tidak percaya diri, kamu nggak pede di bagian mana, kamu nggak pede misalnya kayak di bagian tubuh mana gitu, kamu nggak pede sama kerjaan kamu atau apa segala macam kehidupan kamu. Nggak ada satu orang pun yang tahu kecuali kamu yang ngasih tahu mereka. Dari situ aku mikir, oh iya ya, benar juga. Jadi kenapa aku harus malu nunjukin apa yang aku sukain, apa yang aku mau, nunjukin apa yang aku mau gitu kan. Terus yang selanjutnya, mulai untuk kenali diri kamu, kenali potensi kamu, bakat kamu, apa yang kamu suka. Jadi aku itu suka banget ngomong sebenarnya, aku suka untuk mengutarakan pendapat, tapi selama ini, bahkan pas di zaman perkuliahan juga, aku pernah ikut organisasi yang dimana itu sebenarnya jadi challenge untuk diri aku untuk mengeluarkan apa yang aku sukai, yaitu berbicara. Tapi di sana aku masih belum pede untuk itu semua. Aku masih mikir kayak, pemikiran aku bener nggak ya, kira-kira kalau aku ngomong atau menyuarakan hal ini orang-orang setuju nggak ya. Aku tuh lagi mikir itu gitu loh dulu. Jadi waktu aku berada di organisasi itu, kemampuan aku tuh kekubur gitu loh, karena itu tadi aku mikir gimana ya pendapat orang lain, kira-kira kalau aku ngomong gini salah nggak ya gitu. Jadi sia-sia gitu ya, bisa aku bilang sia-sia. Dan jujur
keberanian itu, kepercayaan diri itu mulai muncul baru-baru ini aja, dan bahkan sampai hari ini pun aku masih mencoba untuk percaya diri untuk mengemukakan pendapatku. Dan aku bikin channel ini juga, video ini pun bertujuan untuk mengeluarkan apa yang selama ini aku pikirkan, apa yang selama ini menjadi mindsetku. Mungkin dari teman-teman semua pernah mengalami apa yang aku rasakan juga pastinya kan. Mungkin kita bisa sama-sama ayo gitu keluar dari fase malu yang bikin kita tuh jadinya nggak maju gitu. Mulai untuk menyaring segala pendapat ataupun kritik yang masuk ke kamu. Jadi nggak semua pendapat dan semua kritik itu tuh bersifat membangun dan juga itu sesuai dengan diri kamu. Ada beberapa pendapat yang justru itu pengen menjatuhkan kamu, tapi ada juga pendapat yang menjadikan kamu untuk introspeksi, yang untuk perbaikan kamu ke depannya supaya kamu lebih baik dari sisi ngomong, dari sisi berpikir gitu loh. Karena ada beberapa pendapat orang lain yang juga itu mereka menginginkan untuk kita menjadi lebih baik, tapi ada juga orang yang memberikan pendapat itu bikin kita stuck atau bikin kita down gitu. Jadi tugas kamu adalah menyaring pendapat itu. Kalau misalnya kamu merasa pendapat itu kayaknya dia nggak sesuai deh apa yang dia sampaikan dengan aku gitu, ya udah, kita tuh nggak bisa ya untuk menutup mulut orang lain untuk berhenti berkomentar tentang kita. Pasti selalu ada aja orang-orang yang komentarin kita, entah itu cara berpikir kita, cara berpakaian kita, cara ngomong kita gitu kan. Dan tugas kita, kita yang punya diri, ya tugas kita adalah tidak peduli dengan itu. Kalau misalnya pendapat itu menurut kita hanya bikin kita terpuruk, ya udah nggak usah didengerin gitu loh. Jadi guys, semuanya, kalau misalnya kamu suka sama sesuatu, mulai aja lakuin dulu, nggak usah mikir ke depannya tuh bakal kayak gimana, kira-kira konsisten gak ya, pendapat orang lain kayak gimana ya tentang aku. Hidup ini bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kamu sendiri gitu loh, tentang betapa kamu menerima dan juga mensyukuri diri kamu, terus kamu mengenali potensi kamu, lalu mulai untuk menampilkan kelebihan dan juga potensi diri kamu. Karena siapa tahu dari potensi yang ada di diri kamu, dari sesuatu yang menjadi bakat kamu, yang mungkin ini adalah challenge gitu loh untuk kamu percaya diri, itu bisa mendatangkan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang baik yang justru akan membawa kamu menuju dengan impian yang sama ini kamu impikan. Kita nggak akan pernah tahu ke depan tuh kayak gimana. Pokoknya kalian harus yakin bahwa di depan sana ada sesuatu hal baik yang menunggu kalian kalau misalnya kalian berani untuk mencoba. Oke guys, mungkin ini aja yang bisa aku bagiin ke kalian hari ini. Semoga dapat menjadi hal yang bermanfaat dan membantu kalian untuk mencoba percaya diri untuk meninggalkan rasa malu kalian. Oke, jadi karena di channel ini kita sama-sama belajar, aku pun belajar, jadi aku sangat senang kalau misalnya dari teman-teman semua pengen diskusi sama aku di kolom komentar, atau mungkin kalian pengen kasih kritik dan saran di aku, kira-kira apalagi yang harus aku bahas di video yang selanjutnya. Kalian juga mau share tentang pengalaman kalian gimana bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi sekarang, itu boleh banget, dan aku juga bakalan cantumin Instagram aku di description box. Barangkali dari teman-teman mau diskusi sama aku lewat DM IG, aku sangat terbuka untuk itu. Dan sekian guys, mohon maaf kalau misalnya masih banyak kurangnya. Terima kasih telah menonton channel ini, terima kasih atas waktunya, and see you next time. Bye bye.